Selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menerjemahkan bahasa Inggris tentang akuntansi. Yang pertama, bagaimana akuntansi bekerja? Akuntansi adalah salah satu fungsi utama dari hampir semua bisnis. Ini mungkin ditangani oleh megang buku atau akuntan di sebuah perusahaan kecil atau oleh departemen keuangan yang cukup besar dengan puluhan karyawan di perusahaan besar. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai aliran akuntansi seperti akuntansi biaya dan akuntansi manajerial sangat berharga dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Laporan keuangan yang meringkas operasi perusahaan besar, posisi keuangan dan arus kas selama periode tertentu adalah laporan yang diringkaskan dan terkonsolidasi berdasarkan ribuan transaksi keuangan individu. Akibatnya, semua kebutuhan akuntansi profesional adalah puncak dari tahun studi dan pemeriksaan ketat dikombinasikan dengan jumlah tahun minimal pengalaman akuntansi. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah hampir sepanjang sejarah uang itu sendiri. Sejarah akuntansi berasal dari peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Babilonia. Misalnya, selama Kekaisaran Romawi, pemerintahan memiliki catatan rinci tentang keuangan. Namun, akuntansi modern sebagai sebuah profesi baru ada sejak awal abad ke-19. Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi dan pembukuan karena kontribusi terhadap perkembangan akuntansi sebagai sebuah profesi. Seorang matematikawan Italia dan teman Leonardo da Vinci, Pacioli menerbitkan sebuah buku tentang sistem pembukuan entry ganda pada tahun 1494. Pada 1494,3 pada tahun 1880, profesi akuntansi modern sepenuhnya dibentuk dan diakui oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Institut ini menciptakan banyak sistem yang digunakan akuntan saat ini. Pembentukan lembaga terjadi sebagian besar karena revolusi industri. Pedagang tidak hanya perlu melacak catatan mereka, tetapi juga berusaha menghindar kebangkrutan. Alice for Responsible Professional Licensing (ARPL) dibentuk pada Agustus 2019 sebagai tanggapan atas serangkaian proposal dari regulasi negara yang membuat persyaratan untuk menjadi CPA lebih lunak. RPL adalah koalisi dari sebagai kelompok profesional lanjutkan termasuk insinyur, akuntan, dan arsitek. Jenis akuntansi. Akuntansi dapat ditugaskan untuk mencatat transaksi tertentu atau bekerja dengan kumpulan informasi tertentu. Untuk alasan ini, ada beberapa kelompok besar yang sebagian besar akuntansi dapat dikelompokkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memacu pada proses digunakan untuk menghasilkan uang diterima dan tahunan pernyataan hasil dari semua keuangan transaksi yang terjadi selama suatu periode. Akuntansi diringkas dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sebagai besar perusahaan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntansi publik eksternal. Untuk beberapa, seperti perusahaan publik, audit adalah persyaratan hukum. Namun pemberian pinjaman juga bisa memerlukan hasil audit eksternal setiap tahun sebagai bagian dari utang mereka.
perjanjian. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan dan mengadakan audit tahunan karena satu dan lain alasan akuntansi manajerial menggunakan banyak data, sama seperti akuntansi keuangan, tetapi mengatur menggunakan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dalam akuntansi manajerial seorang akuntansi menghasilkan laporan bulanan atau triwulan yang dapat digunakan tim manajemen bisnis untuk membuat keputusan tentang bagaimana bisnis beroperasi. Akuntansi manajerial yang mencakup banyak aspek lain dari akuntansi, termasuk penganggaran, peramalan, dan sebagai alat analisis keuangan. Pada dasarnya, informasi apapun yang mungkin berguna bagi manajemen berada di bawah payung ini. Akuntansi biaya sama seperti akuntansi manajerial membantu bisnis membuat keputusan tentang manajemen. Akuntansi biaya membantu bisnis membuat keputusan tentang penetapan biaya yang terkait dengan produksi suatu produk. Analisis manajer pemilikan bisnis dan akuntansi menggunakan informasi ini untuk menentukan beberapa biaya produk mereka. Dalam akuntansi biaya, uang berperan sebagai faktor ekonomi dan produksi, sedangkan dalam akuntansi keuangan, uang dianggap sebagai ukuran kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi pajak. Sementara akuntansi keuangan sering menggunakan seperangkat aturan untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan. Akuntansi pajak sering menggunakan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan ini ditetapkan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal berdasarkan pengembalian yang diajukan. Rekening pajak menyeimbang keputusan dengan peraturan pelaporan sambil juga perusahaan menerima kewajibannya. Sementara fungsi akuntansi dasar dapat ditangani oleh pemegang buku atau tingkatan lanjut, biasanya ditangani oleh akuntan berkualifikasi yang memiliki sebutan seperti Certified Akuntan Publik (CPA) atau akuntansi manajemen bersertifikat atau CMA di Amerika Serikat. Di Kanada, 3 penunjukan warisan Decanter Accountant CA, Certified General Accountant CGA, dan Certified Management Accountant CMA telah disatukan di bawah penunjukan Certified Professional Accountant (CPA). Komponen utama dari perusahaan akuntansi adalah 4 besar. Keempat faktor akuntansi besar ini melakukan audit, konsultasi, penasehat pajak, dan lain-lainnya. Perusahaan ini bersama dengan banyak perusahaan kecil lainnya terdiri dari bidang akun publik yang umumnya menyarankan akuntansi keuangan dan pajak. Baik, begitu. Terima kasih.